Halo semua, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai makro di Excel. Makro merupakan sebuah fitur yang dapat membantu kita mengautomasi tugas-tugas yang berulang-ulang di Excel, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kita. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu makro di Excel. Makro adalah kumpulan perintah atau instruksi yang telah direkam dan dapat digunakan kembali untuk menyelesaikan tugas yang sama atau serupa di kemudian hari. Dengan menggunakan makro, kita dapat menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan manusia dalam menginput data. Jadi, kita langsung ke contoh sederhana saja. Contoh jika kita punya data seperti ini, ada beberapa sheet. Masing-masing sheet tersebut mempunyai tabel seperti ini. Jadi, mempunyai tabel seperti ini. Jika kita ingin membuat chart yang sama pada masing-masing tabel, maka langkah yang biasa kita gunakan adalah seperti ini. Kita blok terlebih dahulu di datanya, masuk ke insert, terus pilih chart yang ingin kita pakai. Nah, di sini saya contohkan seperti ini. Nah, setelah itu kita harus melakukan cara yang sama untuk setiap tabel. Nah, kita bayangkan jika tabelnya sedikit, it's okay. Misalnya kita cuma mempunyai beberapa data dan kita ingin membuat sama semua gitu kan ya. Nah, kalau sedikit tidak apa-apa. Misalnya kalau banyak guys, mungkin lebih dari ini misalnya, lebih dari 10 misalnya, harus membuat yang sama, proses yang sama seperti itu. Tentu saja kalau kita menggunakan cara manual, itu tidak akan efisien. Jadi di sini fungsi makro adalah untuk mengingat atau merekam uh, apa yang kita klik di layar seperti itu. Jadi dia nanti akan mengotomasi apa yang sudah kita buat. Langsung saja ke cara buat makronya. Oh ya, bagi teman-teman yang tidak tahu, untuk record makro bisa kita aktifkan dengan menekan icon di bawah ini. Seperti ini. Atau masuk ke menu developer untuk record makro. Nah, ada di bagian sini, record makro. Bagi kalian yang developernya belum aktif seperti ini, nah, untuk cara mengaktifkannya cukup gampang. Tinggal kalian klik kanan pada bagian ribbon, sebelah manapun sama, seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu pilih customize the ribbon. Nah, di sini karena developernya udah aktif, maka sini udah tercentang. Jadi kalau yang teman-teman belum aktif punyanya, pasti belum tercentang seperti ini. Jadi tinggal teman-teman centang saja untuk mengaktifkannya. Setelah itu, klik OK. Oke. Setelah itu kita akan coba langsung untuk record makronya. Oh ya, ini tips saja buat teman-teman. Sebelum melakukan record makro, pastikan teman-teman tahu langkah-langkah yang akan teman-teman ambil. Jadi misalnya kita di sini untuk contoh sederhananya saya akan membuat chart. Jadi langkah-langkah tadi sudah saya ingat. Jadi kita nanti bikin dulu blok data yang ingin kita pakai, masuk ke insert. Setelah itu pilih chart yang ingin kita pakai. Seperti itu. Oke, setelah itu kita coba dulu guys ya. Kita coba untuk record makronya. Kita tekan dulu di sini pada ikon di bawah untuk record makronya. Nah, di sini nanti ada nama makro, terserah mau dinamakan apa. Saya kasih nama makro 1 saja. Shortcut key kita bisa pilih terserah teman-teman. Di sini saya pakai P, Ctrl P. Untuk ini nggak usah diganti, description biarkan saja, terus oke.
Setelah itu kita lakukan langkah-langkahnya. Seperti ini, kita klik di sini, setelah itu kita blok. Nah, setelah kita blok, kita perlu ke insert, terus pilih chartnya di sini, terus pilih chartnya yang kita mau. Nah, nanti akan seperti ini. Oke. Nah, ini selama chart masih seperti ini, berarti ini masih aktif. Jadi kita lakukan edit langsung seperti ini. Jangan tekan keluar atau di apa namanya di luar chart ini. Biarkan chartnya tetap aktif seperti ini. Terus kita lakukan edit chartnya. Jadi sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Nah, di sini chart title-nya misalnya mau kita ganti procurement department misalnya ya. Menyesuaikan saja. Procurement department. Nah, seperti ini terus oke. Terus kita ganti misalnya pengen ganti warnanya, kita tinggal ganti filenya misalnya ganti warna hijau. Terus ininya mau kita ganti atau bagian bawahnya ini kita pengen naikkan ke atas. Kita legendnya naikkan ke atas, ke tab seperti ini. Nah, pastikan kita edit dulu apa namanya chartnya sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah sudah misalnya saya sederhana saja seperti ini, kita keluar, klik keluar sini, terus kita stopkan makronya. Nah, oke. Kita lihat hasilnya makro yang sudah kita rekam. Kita coba di sheets berikutnya. Kita langsung untuk mengaktifkan makronya. Tadi ada beberapa cara guys ya. Kita bisa menggunakan shortcut yang tadi sudah kita bikin, atau bisa pada tab view di atas, menu view di atas, terus pilih macros, terus view macros. Nah, ada di sini. Terus tinggal kita run, atau pada menu developer di macros ini, terus kita run. Coba ya, kita run. Nah, maka akan otomatis muncul chartnya seperti ini. Jadi tidak perlu repot lagi kita blok, terus kita masuk ke menu chartnya, pilih chartnya. Jadi tidak perlu seperti itu. Jika teman-teman punya langkah yang sama, tinggal menggunakan makro, maka prosesnya pun akan instan seperti itu guys ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang sama, yaitu pada bagian titelnya. Di sini procure department. Nah, di sini untuk mengedit, untuk biar dia dinamis menyesuaikan dengan departemen yang kita punya. Ini kan finance department ya. Jadi kita pengen misalnya di sini titelnya itu finance department. Maka kita bisa edit Visual Basic-nya. Nah, kita bisa pilih pada menu di sini Visual Basic. Terus pilih pada modules, tekan modul satunya 2 kali. Nah, ini adalah step-step yang kita lakukan tadi. Masuk ke sini. Kode-kodenya seperti ini. Nah, untuk mengedit title tadi, biar dia dinamis menyesuaikan dengan sheet yang kita punya, kita bisa edit pada bagian sini. Captionnya. Procurement Department. Nah, agar dia dinamis seperti apa, kita bikin saja dia menyesuaikan sesuai judul yang ada di sini, Finance Department. Jadi nanti di sini misalnya juga hasil tabelnya Marketing Department. Jadi kita manfaatkan yang ada di sini sebagai judul chartnya. Oke. Nah, jadi kita tinggal edit bagian sini. Kita edit ini. Jadi A1. A1 itu apa? Yaitu di sini. Kolom A baris ke 1. Ini akan kita gunakan. Terus kita tambah di depannya range, buka kurung, terus kita tutup kurung di sini, titik value. Seperti ini. Terus kita lihat hasilnya guys ya. Kita hapus saja. Nah, hasilnya di finance.
makro run. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang sudah berubah titelnya menjadi Finance Department. Jadi tidak seperti ini lagi Procurement Department. Oke, setelah itu kita coba di marketing. Marketing pakai Ctrl P shortcutnya akan langsung seperti ini guys ya. Cukup simpel kan guys ya. Oh ya, sebelum itu saya mau kasih tahu ada kesalahan yang kita buat di sini kalau kita menggunakan cara ini. Cara ini bisa kita gunakan ketika data yang kita miliki itu jumlahnya sama. Nah, karena di sini data yang kita punya berbeda, misalnya di sini procurement ada berapa datanya di sini, ada 5, di sini ada misalnya 2, 4, 6, 7, ada 7, maka kan jumlah datanya beda ya, misalnya juga ada cuma 3, beda, tiap ini beda. Maka kalau kita pakai blok seperti tadi, blok data seperti tadi, maka yang di-record oleh makronya juga sama, seperti itu. Jadi dia blok sesuai jumlah data yang kita blok di awal tadi. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat hasil di finance akan berbeda. Nah, teman bisa lihat sesuai dengan jumlah yang kita blok di procurement datanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari position sampai procurement di bawah. Ada 6 data dan di samping untuk jumlah kolomnya ada 3. Maka di sini pun sama. 1, 2, 3 yang diambil ke bawah 6. 1, 2, 4, 6 sampai di sini. Jadi seperti itu. Jadi terus gimana sih cara mengatasinya? Nah, kalau kalian punya data yang berbeda seperti ini, agar dinamis datanya, teman-teman bisa lakukan cara seperti ini. Jadi kita hapus dulu ya. Kita hapus saja dulu. Kita hapus dulu. Kita record ulang. Kita record ulang untuk makronya. Jadi teman-teman bisa record seperti ini. Record. Kita buat saja untuk ini makro kedua. Shortcutnya kita buat O. Terus kita oke. Seperti ini. Nah, bedanya kita bukan ngeblok lagi seperti menggunakan cursor, jadi kita tekan di sini pada position, terus kita menggunakan tombol di keyboard, yaitu Ctrl, Ctrl plus Shift, terus tanda panah ke bawah. Nanti akan seperti ini. Jadi Ctrl, Shift, tanda panah ke bawah, terus setelah itu untuk ke kanan, tanda panah ke kanan, seperti ini. Nah, maka dia bloknya akan dinamis. Jadi saat terekam, misalnya di finance dan lain-lain, dia akan melakukan step yang sama, maka dia akan menyesuaikan jumlah data yang sesuai dengan masing-masing tabel. Seperti itu. Kita itu lanjut langkahnya, pilih ke insert, buka tabel, combo di sini. Nah, kita lakukan edit-edit datanya lagi. Procurement misalnya, sebagai contoh saja. Terus kita ganti misalnya warna dan lain-lain. Filenya lagi kita ganti misalnya. Jadi kita sesuaikan dulu chartnya yang kita punya agar tidak perlu mengubah lagi. Seperti itu udah kita buat misalnya oke seperti ini udah. Kita stopkan makronya. Seperti ini. Oke. Terus jangan lupa kita cek dulu, ngetes dulu apakah bisa jalan makronya atau tidak. Di sini saya menggunakan shortcut Ctrl O untuk makro kedua. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lihat lagi masih sama bagian sini. Nah, procurement tinggal kita edit seperti yang tadi dilakukan. Kita buka pada bagian developer, Visual Basic. Pada bagian sininya kita ganti menyesuaikan dengan judul yang ada di sini. A1 range buka kurung seperti ini, A1 buka kurung, tutup kurung lagi seperti ini. Nah, titik value. Titik value.
Nah, seperti ini guys ya. Terus kita tinggal lihat hasilnya. Ini kita hapus saja. Ctrl O, langsung saja dengan shortcutnya. Nah, otomatis akan terubah seperti ini. Marketing pun akan terubah seperti ini. Menyesuaikan. Sekarang kita lihat apakah jumlah data yang diambil itu sama atau sekarang sudah lebih dinamis. Kita lihat di sini, tuh datanya seperti ini di finance. Nah, sekarang dia menyesuaikan jumlah data yang kalian punya. Seperti itu guys ya. Ini juga, nah seperti ini. Jadi dia menjadi lebih dinamis untuk blok datanya. Oke. Nah, untuk save-nya sendiri guys, ini untuk cara save-nya. Nanti kalau kita save di sini misalnya, nah ada muncul seperti ini. Nah, di sini jangan tekan yes ya guys ya. Kita pilih saja no. Setelah itu kita pilih foldernya yang mau kita tempatkan di mana. Misalnya di sini saya di dokumen. Terus kita pada bagian sini kita ubah save as type-nya menjadi Excel Macro Enable Workbook XLSN. Setelah itu kita save seperti itu. Kita save untuk filenya. Nah, seperti ini. Itu untuk cara save-nya guys ya. Oke, kira-kira seperti itu saja untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang merasa mungkin kurang jelas atau ada yang pengen ditanyakan, silakan taruh di kolom komentar. Jangan lupa juga like videonya jika video ini bermanfaat buat teman-teman. Juga jangan lupa untuk di subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oh ya, juga mungkin bagi teman-teman yang pengen dibuatkan tutorial, bisa taruh saja di kolom komentar apa yang pengen dibuat pada video selanjutnya. Oke, see you guys. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.